banyak ya. Aku juga Wih, nambah terus, seneng deh. iya loh. Terus aku juga baru ketemu Kak Anya nih, jadi aku berasa halu-halu dikit ya kayak lagi siaran di radio gitu Tolong. ya. Bisa aja Oke. nih. Jadi tadi pertanyaannya aku background-nya apa ya? Iya. Aku jadi lulus kuliah, terus Mhm, habis itu aku sempat bekerja jadi guru, habis itu mhm. sambil aku buka online shop juga Kak Anya. Jadi itu Oke. kira-kira 11 tahun yang lalu ya 2010 gitu. Mhm. Ketahuan deh angkatannya. Ya, beda-beda tipis sama kita ya. Beda-beda tipis ya. Bener. Oh, 2010 tuh menjadi guru, lalu Mhm. membuka toko online di bidang? Di bidang fashion. Jadi aku double job Kak Anya. Jadi Oke. siangnya itu aku ngajar, Heeh. paginya itu jadi aku gurunya guru bimbel ya international school. Oke. Heeh. Jadi aku paginya itu aku ngurusin online shop, Heeh. ngajar, pulang itu banting ulang lagi ngurusin online Wow. shop gitu. Alright. Nah, ini mungkin Mhm. teman-teman ngerasa, agak-agak mirip nih ngambil 2 pekerjaan sekaligus. Itu latar belakang dari Hana ya. Tapi Iya. apakah itu yang menjadikan Hana, bisa menghasilkan 100 juta pertamanya dalam kurang dari 6 bulan? Tahan, nanti. Biar tahu dulu, pokoknya lihat-lihat nih, apakah Hana yang sesuai latar belakangnya dengan teman-teman semua atau mungkin Reni nih. Saya mau negur Reni dulu ya sebelum ke Catherine ya. Hai Reni. Hanya Wah, kalau Reni ini kira-kira latar belakangnya apa ya teman-teman ya? Saya ini agak-agak ngeraba-raba nih. Businesswoman nih kelihatan. Kayaknya gesit-gesit gimana gitu. nyerempet-nyerempet ya, Anya. Jadi latar belakangnya kalau aku itu memang impiannya businesswoman. Oh, oke. Karena ngelihat mamiku ya, mungkin aku dari keluarga mama itu ngerintis bisnis yang sukses. Jadi dari kecil mungkin Oh, udah ngeliat biasa wanita itu punya bisnis. oke. Nah, tapi kan kenyataan beda ya sama impian. Kenyataannya terus habis selesai kuliah nikah gitu kan. Jadinya jadi ibu rumah tangga. Cuma jadi ibu rumah tangga aku tipe yang tadi impian masih nyantol ya. Jadi masih kepikir aja tuh gue pengen punya bisnis nih apa nih. Nah, jadi ibu rumah tangga yang pikirannya pengen bisnis terus. Kira-kira gitu latar belakangnya. I see. Tapi apakah terwujud bisnisnya itu? Nah, Wah, syukur-syukur ya hari ini terwujud ya Anya ya. Nanti ah, mungkin bisa cerita lebih panjang. baik. Ibu rumah tangga, tapi memiliki penghasilan 100 juta pertamanya dalam kurang dari 6 bulan. Teman-teman ada yang memiliki, profesi yang sama, ibu rumah tangga yang memimpikan untuk bisa bekerja dan menghasilkan pundi-pundi untuk keluarga dan diri sendiri? Coba saya mau ngelihat angka 3-nya ada berapa banyak orang di sini yang memiliki keinginan yang sama, bekerja dari rumah tapi punya penghasilan juga. Oke, oke, banyak juga ternyata ya. Baik, kalau begitu nanti kita korek-korek lebih dalam lagi. Lanjut lagi, di sini ada Catherine. Coba kita raba-raba ya latar belakangnya Catherine sebentar. Aku nggak bisa nebak deh. Setelah aku salah menebak Reni, aku nggak berani menebak Catherine. Hai Catherine. Anya, halo teman-teman semua, sister-sister ya malam ini yang udah bergabung, thank you banget. So happy, so privilege untuk bisa kumpul bareng. Udah 93 orang di sini. Yes. Wah. Dan bertambah terus, seneng deh. Ya, seneng ya. Nah, saya cerita latar belakang sedikit. Iya. Saya dilahirkan dan besar di Jakarta. Saya lahir di keluarga yang berkarir seumur hidup. Jadi ibu saya ibu rumah tangga, tetapi ayah saya kepala mesin di sebuah pabrik terbesar, salah satu pabrik sabun terbesar di Indonesia. Tapi dia bekerja di sana ya sebagai chief of engineer. Lalu tante saya kerja di salah satu bank asing di Indonesia. Dan semua begitu ya, jadi dari turunan semua kerja. Jadi saya dibesarkan dengan value harus sekolah yang baik, kuliah yang baik, habis itu pilih perusahaan yang baik dan berkarirlah setinggi-tingginya di sana. Jadi setelah selesai kuliah, saya langsung bekerja di salah satu hotel bintang 5 di daerah Tamrin. Wow.
Setelah itu namanya wanita karir ya, kalau ada yang nawarin gaji lebih tinggi sedikit, kita mau pindah ya. Lalu saya pindah ke perusahaan Prancis yang bergerak di bidang konstruksi minyak. Di Bilangan Segitiga Emas Kuningan. Wow, oke. Ya, di Setiabudi Atrium ya, kalau ada yang tahu Setiabudi Atrium Building. Setelah itu saya happy ya berkarir di sana, lalu saya melirik lagi ya, kalau bisa naik gaji lebih gede, kenapa enggak ya? Jadi saya lagi ke perusahaan Prancis juga nih, di bidang waralaba, gitu. Lalu terakhir ya, ini terakhir. Sambil ngeraba-raba udah tadi, ini perusahaannya apaan ya? Iya, karena kan kalau kita naik gaji terbatas ya, jadi saya pikir, wah saya mesti lompat nih ke perusahaan lain yang supaya jenjang karirnya lebih hebat nih. Betul. Terakhir kalinya saya berkarir 10 tahun di public accounting firm di daerah Sudirman. Oke. Dan apakah itu sudah berhasil memuaskan, karena pindah dari big company to another big company and another big company terus another bigger company, lah bisa-bisa mentok dong, mau kemana lagi? Nanti kita cerita lebih dalam kenapa bisa end up di sini ya. Oke. Karena kalau kita lihat kan seharusnya sih udah enak-enak aja gitu kan, kayak karirnya udah yang mantap, cuma jalan ke atas. Tapi apa penyebabnya bisa kembalinya malah ke sini, ke Yusana. Ntar kita akan sharing dan lebih dalam lagi mempertanyakan langkah-langkah yang dipilih oleh Hane, Reni, dan juga Catherine. Tapi kalau kita langsung ngobrol rame-rame gini, akan takutnya nggak fokus. Jadi saya ke satu-satu ya. Saya izin mau ke Hane dulu deh, yang latar belakangnya dari guru dan juga pemilik toko online di bidang fashion. Nggak ada masalah kesehatannya sama sekali, nggak nyolek-nyolek sama Nyambung sekali. ya. Iya, ini jumpingnya jauh banget. Oke, nah buat teman-teman semua yang ada di sini, nanti sambil mendengarkan, kalau sampai timbul rasa pingin nanya lebih lanjut, baik itu ke Hane, ke Reni, ke Catherine, anytime langsung saja ketik chat di chat roomnya kami pertanyaannya ya, anytime. Karena kita akan kumpulkan dulu pertanyaannya supaya nanti nggak lupa. Karena biasanya kalau kita kumpulkan sampai sesi tanya jawab udah pada lupa. Jadi mendingan dikumpulkan anytime. Habis itu ntar saya akan bacakan, langsung saya akan tanyakan mumpung lagi ngobrol-ngobrol dengan narasumbernya. Oke. Lanjut kita ke Hane. Nah, what happened aya naon di perjalanan hidupmu sampai dari guru punya toko online yang aku tidak salah cek, subscribernya itu udah 100.000 loh. Dan itu organik ya. Iya, nggak pakai beli-beli, nggak pakai apa-apa kan? Iya. Nah, kan harusnya kayaknya udah santai-santai aja, udah enak aja gitu. Tapi kok ternyata sekarang kita ngelihat sudah berpindah nih ya. Emang kalau kita bicara mengenai kesehariannya Hane dulu deh. Apa tantangan yang menjadi beratnya langkah kamu dalam menjalankan yang profesi yang sebelumnya sebagai guru maupun sebagai pemilik toko online di bidang fashion? Jadi itu aku waktu pas lulus kuliah, jadi kan backgroundku psikologi kayaknya. Nah terus abis itu aku lihat, aduh ternyata kalau misalnya psikologi aku mau jadi psikolog, aku harus lanjut S2 gitu kan. Jadi aku pikir kayaknya nggak kuat deh, S1 aja psikologi itu lumayan berat ya, begadangnya banyak, proyeknya banyak. Dan untuk jadi psikolog kan juga dulu waktu pas tahun 2010 tuh bukan hal yang kayak sekarang ya, yang kayak orang kalau kenapa-napa bisa cari psikolog, bisa cari psikiater gitu kan. Kalau dulu kan masih kayak, wah lu gila lu cari psikolog gitu kan. Jadi jadi aku dulu ya udah deh yang gampang dulu yang berhubungan sama anak. Oke, aku jadi guru bimbel aku pilihnya di international school karena kan income-nya lumayan gitu kan. Dan waktu kerjanya nggak full, nggak seharian kayak guru sekolah gitu. Jadi aku dari lulus kuliah aku langsung tuh jadi guru gitu. Terus abis itu pas udah 3 bulan ngajar ya kan, ngerasain gitu kan, aduh bosen juga ya pulang abis itu nggak ngapa-ngapain gitu kan. Dan aku kan dulu tinggalnya di daerah Muara Karang dan itu tempatnya di PIK gitu kan ya. Jadi kayak abis pulang akhirnya gue jajan gitu kan. Di PIK kan jajanannya banyak ya. Tuh biang kerok gitu kalau udah nyampe sana. Iya kan, apalagi sekarang gue bilang waduh nih jadi nongkrong-nongkrong doang nih gitu.
Terus kayak kalau gue mau bimbelin orang juga kayaknya lelah ya, udah ngajar, ketemu anak lagi gitu kan. Benar. Jadi ya udahlah, oke aku akhirnya karena waktu itu masih pacar ya, juga support. Lu kan sering beli baju, ya udah lu buka toko baju lah. Jadi lu nggak sering ada paket mulu gitu ke rumah gitu kan. Iya. Gitu. Jadi itulah kenapa akhirnya aku buka online shop gitu, karena aku bisa handle itu sebelum aku ngajar dan setelah aku pulang dari ngajar aku bisa handle juga gitu. Oke, nah itu kan yang telah kamu jalanin. Tapi apa yang membuat diri kamu merasa tidak puas dengan yang udah kamu lakukan itu? Kalau kita lihat ya mungkin teman-teman ngerasa enak banget, udah ada pekerjaan tetap sebagai guru bimbel di sebuah sekolah internasional. Terus pulang-pulang masih punya usaha sampingan yang sesuai dengan hobinya tuh tadi belanja baju dan menghasilkan lagi. Tapi nampaknya kayak tidak puas. Emang kalau dicek-cek ke diri sendiri apa yang menjadi impian dirimu? Iya, jadi waktu pas aku jalanin 2 job itu kayaknya akhirnya aku juga ngerasa kok aku jadi kayak rutinitasnya tiap hari kayak gini gitu ya. Oke. Bahkan aku tuh kayak harus bangun pagi karena kan harus jawab chat ya. Kalau dulu kan kita nggak kenal tuh namanya admin kayak zaman sekarang gitu kan, semua harus sendiri. Jadi kayak ya Tuhan gue lelah banget ya, gue sebelum ngajar gue harus jawab-jawabin chat, terus harus packing barang gitu kan ya. Terus habis itu ngajar gitu. Jadi kadang-kadang ngelihat yang lain, aduh enak banget sih guru-guru lain cuma ngajar doang, tapi kan gue sendiri yang nyari masalahnya, bukan dari orang lain gitu kan ya. Terus aku juga ngerasa aduh ternyata ngajar juga berat juga ya gitu kan. Terus kerja sama orang gitu kan, nggak boleh telat, nggak boleh sakit. Apalagi kalau guru itu kalau lagi musim-musim ulangan, wah itu kita nggak boleh sakit kayaknya. Kalau nggak anak-anak siapa yang ngajarin gitu kan ya. Jadi itu yang aku mulai ngerasa pain-nya aku tuh di situ gitu. Dan ketika aku jualan baju gitu kan ya online shop, ya rasanya kayak non-stop aja gitu kayak kerjanya. Kayak ya udah stoknya habis, beli stok lagi gitu kan ya, jual, stok baru lagi, habis, stok baru lagi. Gue bilang, wah kayaknya gue sampai hamil gue nggak bisa kayak gini nih. I see. Gitu. Dan akhirnya itu juga menggerogotin kesehatan aku sih. Jadi aku sering banget dulu tuh flu, batuk pilek itu mah udah nggak usah ngomong lah. Karena kan guru ngajar kan pakai suara gitu. Jadi ya sakit batuk pilek itu udah kayak hal yang biasa gitu. I see. Jadi setelah dijalankan ternyata ada efek sampingnya itu waktu habis, tenaga terkuras, dan tidak punya lagi ruang pribadi sama sekali. Karena ternyata selain kerja mempersiapkan mata pelajaran untuk murid-murid, membantu menilai dan segala macam, punya toko online di dunia fashion itu ternyata 24 jam ya, chat anytime harus standby. Iya, sama lah kayaknya kayak kita nanya baju kan sis bahannya apa, terus habis itu nanya ada warna lain enggak gitu-gitu kan, ya tahu lah ya cewek kayak gimana ya kayaknya. Iya. Dan itu tidak ada jam kantornya, nggak ada jam kerjanya, itu all the time. Benar. Oh my God, makanya ngerasa cukup deh kayaknya ya. Cukup. Aku tapi ngejalan itu 8 tahun Kak Anya, sampai tahun 2018 sebenarnya. Luar biasa loh. Terus apa yang terjadi sampai akhirnya pas 8 tahun kemudian setelah menjalankan enough, udah cukup, saya nggak bisa lagi seperti ini. Apa itu momentum apa yang terjadi? Jadi titik aku ngedongnya gitu ya. Aku kan suamiku kan udah ngejalanin network marketing juga sebelumnya, tapi sendirian dari tahun 2010. Jadi kita benar-benar totally different job gitu ya. Jadi kayak suamiku dari 2010 udah jalan network marketing, sedangkan aku mencoba kuadran lain yaitu kan employee dan pengusaha gitu kan ya. Jadi kayak aku ngelihat dia kok total akhirnya kok income-nya sama, cuman capean gue ya gitu. Dan juga aku ngelihat kayak dia waktunya tuh lebih enak gitu loh, Kak Anya bisa ngatur kapan mau kerja, terus kapan mau istirahat gitu kan ya, bukan berarti nggak kerja ya, tapi bisa kita atur gitu. Sedangkan kalau kayak aku kan ya namanya kerja itu kan kalau guru ya harus ikutin aturan bos dong. Masa kita mau saya lagi sakit, maaf nggak bisa kan, nggak bisa gitu kan. Jadi di situ sih aku yang ngerasa lebih fleksibel, itu yang aku tergiur banget sih Kak Anya. Kayak gue nggak harus encok-encok lagi ya packingin baju gitu kan. Belum lagi mesti update lagi ada fashion apa nih sekarang. Iya, gitu kan. Udah gitu apalagi kalau misalnya salah beli gitu ya, ternyata modelnya udah bukan ini yang lagi hits gitu, model lain. Nah, itu kan pusing sendiri kan akhirnya gitu. Rugi lah yang ada. Jadi selama 8
tahun menjalankan ini ibarat kata jalan bareng tapi ngeliat yang sebelah tetangga, kok kayaknya kamu lebih enak ya kerjanya. Ini Saling toh yang mengeker ya, akhirnya saling ya. mengeker. I see. Baik, baik, baik. Jadi sekarang apa yang kamu lakukan? Kamu sekarang udah meninggalkan tuh toko online fashion kamu dengan profesi gurunya. Iya, jadi kalau guru itu memang dari sejak kita married, ya udah aku udah stop gitu. Jadi fokus di online shop. Dan online shop itu akhirnya aku stop pelan-pelan itu dari tahun 2018 lah kira-kira gitu. Jadi emang nggak langsung ya, oke gue tutup kan nggak bisa karena kan ada stok kan. Jadi tetap bertahap sampai akhirnya stoknya mulai habis, di sale, cuci gudang, oke habis gitu kan ya. Akhirnya ya udah aku akhirnya mutusin untuk akhirnya jalanin bareng sama suami di profesi network marketing. Serius? Dan itu bisa menutupi apa yang diperoleh dari sebelumnya? Cius. Jadi ini fokus udah cuma satu, megang Yusana aja, that's it. Berdua? Iya, gak ada berdua. Usaha lain? Nggak ada. Dan itu, sorry nih kita harus tahu ya teman-teman ya, terpenuhi kebutuhan rumah tangganya? Terpenuhi dong Kak Anya. Kalau nggak kan, ya kita kan istri kan galau ya, kalau nggak terpenuhi gimana? Wow. Oke, this is interesting sekali. Teman-teman, saya termasuk orang yang kalau dari segi keuangan tuh pinginnya tuh punya pedang dan tameng. Nggak tenang. Harus ada yang dipakai buat nyerang, harus ada yang jadi cadangan juga. Jadi biasanya tuh harus ada jaring pengaman, entah pekerjaan lain atau profesi lain. Karena takut gitu loh kalau kita mengandalkan satu profesi aja. Tapi Hana berhasil meyakinkan dirinya untuk terjun langsung dua-duanya di bidang yang sama. Oh, oke. Kenapa tuh, Nak? Iya, jadi ya aku Begitu ngeliatnya yakinnya ya? jadi kenapa aku banting setir, jadi sepanjang suamiku itu network marketing, aku juga ikutin gitu. Jadi pelajaran-pelajaran yang dia ambil, terus edukasinya, terus kayak ngelihat YouTube ya, apalagi sekarang kan banyak ya edukasi di luar negeri yang berhasil tuh banyak banget. Jadi itu kayak tertanam juga di aku gitu. I want that kind of life gitu. Yang nggak harus What kind of life? Yang maksudnya kita bisa sukses tapi kita nggak yang terkungkung di satu kalau aku ngajar kan rasanya kayak terkungkung di penjara gitu ya Kak Anya, aku pengen keluar Oke. gitu. Terus sama aku nggak harus kayak kalau jualan baju aku merasa kayak red race gitu, kayak nggak ada habisnya ya gitu kan. Jadi itu sih yang aku mau, terus bisa kerja dari mana aja, bisa kayak sekarang kan bisa work from home. Kita selama pandemi ini kita kan mulai Yusana itu di akhir 2019 ya. Nah itu benar-benar mulainya itu pas pandemi kan. Jadi mau nggak mau ya harus dari rumah, mau dari mana lagi gitu. Jadi as long as ada internet, ada laptop, ya udah bisa jalanin bisnis Yusana gitu. Oke, sebelum saya menuju ke Reni dan Catherine, ini ada pertanyaan yang harus saya tanyakan. Dari banyak bisnis network marketing, kenapa Yusana? Kan suami udah Yusana, kenapa istri nggak mencoba yang lainnya lagi? Kenapa Jadi sama-sama memiliki Yusana? Jadi kalau misalnya aku boleh cerita sedikit kayaknya, jadi ini adalah perusahaan, kalau suami perusahaan ketiga ya, multi level dan terakhir, maksudnya udah nggak mau ini lagi. Sebelumnya udah pernah nyoba yang lainnya? Iya, jadi kalau suamiku sempat itu 7 tahun pertama itu di perusahaan multi level lokal. Kan, namun keluar karena merasa value-nya udah nggak sejalan lagi gitu, value-nya. Terus habis itu kita akhirnya pindah ke perusahaan yang lebih global, jadi dari Amerika juga. Tapi pas kita udah serius kan aku baru ikutan tuh kan ya. Perusahaannya tutup di akhir 2019 gitu. Dan only 1 week notice gitu. Jadi bener-bener tutup ya udah no income habis itu. Waduh, deg-deg dong. Jadi di saat itu tuh aku juga sempat agak nyesel juga kan, jadinya kenapa gue lepas gitu kan ya. Cuman karena mungkin ya itu ya belief-nya itu udah ketanam di network marketing, kayaknya akhirnya kita mutusin oke, kita mesti cari benar-benar perusahaan yang lebih bagus daripada yang sebelum-sebelumnya. Dan yang bikin perusahaan itu bisa tutup itu karena private company. Jadi perusahaan punya keluarga yang ya gampang aja mau tutup suka-suka dia, namanya perusahaan keluarga kan kayaknya gitu. Sedangkan Yusana itu adalah perusahaan public company yang stoknya udah terdaftar di New York Stock Exchange. Jadi nggak segampang itu buat tutup gitu. Itu sih akhirnya yang bikin kita oke, ini kita benar-benar serius mau bangun bisnis kita di Yusana. Jadi sebelum bergabung ke Yusana udah terlebih dahulu mencari tahu karena memang pengalaman pahit yang diperoleh dari network marketing
yang Iya, sebelum-sebelumnya. heeh, kan pahit ya Kak, kita nggak mau lah Iya. ya merasakan kepahitan yang sama gitu kan ya. Iya. Jadi oke kita bener-bener cari teliti banget, mungkin kayak Mhm. sekitar sebulan lah ya, bareng sama mentorku juga kan Catherine dan, Chandra gitu kan. Jadi kita Heeh. bener-bener bareng cari yang bener-bener, produknya bukan yang asal-asal, perusahaannya Oke. juga ya pokoknya harus perusahaannya yang itulah public company itu yang paling kunci sih. Wow, Jadi itu dia tuh heeh, kunciannya udah mulai kedengeran ya teman-teman ya. mhm mhm. Jangan Jadi kita salah langkah, benar. iya bener, karena kan, kita kan network marketing gini kan itu, apa ya Kak, kita kan mempertaruhkan nama baik kita ya, Mhm. gitu. Kayak misalnya contoh perusahaan tutup, kita kan pasti nggak enak dong sama customer kita, Mhm. sama apa namanya, apa, ya pokoknya jaringan di bawah kita, itu kan pasti nggak enak, apalagi kita ngajak teman, keluarga, saudara gitu kan ya. Jadi ini bener-bener kita harus pilih network marketing yang bener-bener terpercaya gitu, kita nggak bisa asal pilih, gitu Kak. Oke. Jadi ya Baik. ini pengalaman aku semoga aku share teman-teman jadi nggak usah ngalamin Loh, ini pengalaman yang sama. ini pengalaman yang bagus dan precious loh. Teman-teman ingat ini adalah pengalaman yang saya tidak pernah temukan dari teman-teman yang berada di bisnis network marketing lainnya. Karena biasanya kalau mereka menawarkan brand-brand yang lain itu mereka cuma ngomong nanti lo bisa dapat ini lo, dapat ini lo, dapat ini. Hmm, Tapi tidak pernah dikasih tahu tips bahwa hey, lo mesti kenal ini perusahaan network marketingnya latar belakangnya seperti apa, sejarahnya seperti apa, sekuat apa sih dia jaringannya di dunia. Dan betul. ini adalah tips yang sangat mahal yang saya tidak terpikirkan sebelumnya. Aduh Hana, thank you banget loh for sharing this. Iya Dan kita nggak Kaknya, akan karena pernah tahu kalau bukan pengalamannya Hana berapa tahun. Iya iya, loh. Benar, 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 benar. Jadi disitulah itu satu yang membuat Ana yakin dengan Yusana dibandingkan mhm, brand-brand network marketing lainnya. benar, Oke, saya Jadi akan kalau aku heeh. ditawarin terus perusahaannya masih private company, aduh mendingan gue ceritain dulu deh masalah gue yang dulu ya, gitu. Marilah gue selamatkan elu. Oke, baik, baik. Oke, itu kuncian pertama yang kita dapat ya dari Ana. Sekarang Ana saya mau tahan dulu, saya mau beralih dulu ke Reni nih kalau gitu. Thank you banget ya Ana ya, tapi Ana Thank jangan you kemana-mana. Kaknya, Kita mau iya, lanjut lagi nanti habis ini ya. mhm. Oke. Nah, hai Reni. Kayaknya, Nah, ini Reni ini menarik ya. sekali. Apa ya, lahir, tumbuh, kembang besar di lingkungan yang memiliki kinerja tinggi. Mama berusaha punya pengusaha apa ya bisa dikatakan pengusaha lah. Mhm. Tapi ternyata pas seiring waktu abis kuliah keburu disabet sama suami ya. Iya tuh, jadi beda ceritanya. Iya, langsung dibawa. Tes, kamu nikah aja deh. Terus selama abis nikah nggak pernah mencoba kerja kantoran di mana gitu? Nah, waktu udah nikah, ya Mhm. tadi aku bilang, karena sebenarnya jiwaku ini kan pingin bisnis ya. Jadi waktu Iya. nikah pun aku akhirnya langsung terjun ke bisnis suami. Jadi ikut Oh, ikut bantu suami untuk handle di bagian keuangan, pajakan, seperti itu. Untuk bantu oke. urus yang di bagian di dalamnya lah, Oke, di kira-kiranya. balik mejanya nih ya, Ya, ngatur-ngatur biar betul. rapihnya. Heeh. Oh. Tapi itu kan biasanya kan berbeda dengan orang-orang yang berada di area network marketing seperti ini. Kalau di belakang meja kan ibarat kata bagian yang mengorganize, yang Mhm, rapi-rapi. Itu biasanya bener. tuh beda loh cara kerjanya dengan orang-orang yang di lapangan. Dan biasanya orang-orang ini nih orang-orang yang jarang bisa meng-achieve satu angka karena maunya tuh yang stagnan aja gitu loh. Nah, Stabil semuanya, terplanning, iya, jelas gitu ya. bener, iya. Terus tiba-tiba Iya. Reni malah masuk menjadi salah satu kandidat waktu kita mau cari narasumber. Ini nih yang salah satu bisa menghasilkan 100 juta dalam 6 bulan pertama sejak bergabung di Yusana. Loh kok bisa? Iya. Wow. Mungkin aku cerita dikit ya. Oke. Waktu aku bantuin suami tuh, Mhm. nah waktu masuk ke dapurnya suami, baru tahu dong ternyata bisnis suamiku itu resikonya tinggi banget. Kan udah Oh, dilihat di dalam kan. Jadi oke. ternyata modalnya butuh yang besar banget, and then Heeh. terus, harus ada gudang, inventory, pegawai, belum nanti dicuri barangnya, karena kan, Mhm. ada di luar kota segala macam ya. Bahkan pernah Mhm. waktu ekspedisi pengiriman pun kita pernah ngalamin dibajak di tengah jalan. Hah? Dan itu semua kan nilainya barangnya kan kita kan di besi konstruksi ya. Iya. Jadi sekali pengiriman pun nilainya pasti ratusan juta gitu loh. Oke. Nah, ini yang bikin aku jadi mules.
Iya kan, Kita iya dengarnya kan aja ya. mules kok. Iya, dan udah gitu profitnya kecil, marginnya tuh kecil. Yang lebih nyesek lagi waktu tahu pembayarannya itu lama banget. Jadi nggak ada yang cash hanya, semuanya bayar tuh tempo. Kadang 3 bulan dibayar, ada yang 6, bahkan sampai ada yang setahun. Ya, Aduh. ada juga yang nggak bayar. Nah, ini yang bikin aku kan tambah-tambah pusing kan. Jadinya ini yang bikin sampai akhirnya aku pikir-pikir, wah nggak bisa nih, ke depan pasti harus ada bisnis yang lain. Oke. Aku udah bilang sama suami dari itu, cari dong yang lain, jangan terusin di sini. Aku nggak bisa lihat masa depan di sini tuh cerah lah istilahnya begitu. Walaupun saat itu ya untuk penghasilan kita lumayan Anya. Untuk penghasilan itu kita udah dapatnya cukup banyak. Tapi aku nggak bisa melihat kelangsungannya, itu dia. Ibarat kata ini pedangnya ini tajam dan bisa menyerang manapun, tapi belum ada tamengnya nih, deg-degan jadinya nih Reni nih. Iya, benar, deg-degan terus. Oke, aduh nggak enak banget sih, ada duit tapi nggak tenang. Betul, betul. Itu kalau mungkin teman-teman juga ngerasain ya, tidur bantalnya tuh di atas kepala bukan di bawah kepala. Karena pasti teman-teman di sini juga pasti ngerasain gitu, merasa jantungan mau nutup mata tapi pikiran masih melayang cari-cari besok gimana lagi nih, mau hidupnya mesti gimana lagi nih. Lalu Iya. apa yang dilakukan pada saat dalam kondisi seperti itu? Apa langkah pertama yang Reni lakukan? Karena memulai bisnis baru kan juga Benar. mudah. Nah, benar. Akhirnya yang saya takutin tuh benar terjadi di COVID ini. Kondisi yang semua ekonomi kan suffer ya, kondisi COVID ini ya. Ya, kalian semua pasti di sini juga ngerti dong, bisnis hubungannya sama properti, konstruksi di COVID ini pasti terhantam cukup besar ya. Nah, jadi singkatnya itu yang bikin sampai akhirnya kita memutuskan untuk, aku bilang sama suami, udah kita tutup aja yang ini, mungkin ini memang udah it's the time gitu kan, karena dari dulu memang mau tutup tapi nggak berani gitu kan, masih tahan. Ya udah akhirnya ditutup. Terus aku jadi ini ya muter-muter kepala sendiri, apa ya aku hobi apa ya. Nah, di masa COVID ini kan pasti ngerasa nih banyak orang bisnisnya lalu buka kuliner ya, macam-macam makanan. Nah, aku pikir kan aku hobi baking ya Anya. Ya udahlah aku cobain aja, daripada juga usaha udah ditutup, terus aku ngerjain apa? Aku baking aja karena buat anak-anak pada suka, temen juga suka. Cobalah. Dan ternyata ada hasilnya sih Anya. Sebenarnya sejujurnya sih jalan. Cuma waktu aku jalanin mikir lagi. Nah, mikir lagi. Apalagi nih yang terjadi nih, hambatannya apalagi nih? Mikir laginya gini, gila ternyata bisnis kuliner itu capeknya minta ampun. Dari pagi sampai malam. Aduh, dan terus udah capeknya kayak gitu, aku mikir-mikir berapa ya sebulan aku dapatnya. Waduh, ini buat bayar uang sekolah anak 3 aja kayaknya ngepas banget gitu kan. Jadi aku ini nggak bisa nih kalau cuma dapatnya segini. Nah, mikir lagi dong bisnis kan, gimana ngembangnya. Nah, kalau waktu mikir gimana ngembangin bisnis supaya bisa dapat, buat aku ya minimal harusnya 100 juta sebulan itu udah minimal. Nah, ini buat dapat angka ke situ aku harus gimana? Pasti keluar uang lagi dong. Aku berarti lanjut lagi hire karyawan, aku cari tempat lagi, aku harus apa ya, siapin marketingnya. Plus kuliner jalan terus nih, banyak bermunculan yang baru kan, harus mikir dong yang baru terus. Nah, ini aku pikir, wah kayaknya di sini pain juga nih. Aku mikir lagi, apa ya bisnis apa yang bisa jawab semua keluhan-keluhanku tadi, tapi mimpiku nyampe, gitu ceritanya. Enak diomongin, susah dipikirin tuh. Jadi solusinya apa tuh? Bener. Itu semua orang pasti menginginkan itu adalah rumusan yang dicari. Pokoknya rumusnya adalah ini ditambah ini. Nah, sama dengannya ini bingung. Iya. Bersyukur sih waktu ini ya, waktu muter-muter sambil jalanin, nggak sengaja ketemu sama Catherine. Nah, itu dia. Bermula dari ngobrol-ngobrol aja sebenarnya Anya. Aku rasa buka pikiran aja ya. Buka pikiran untuk mulai dengerin gitu loh. Waktu aku denger, ternyata di network marketing ini kok waktu Catherine cerita yang dia jalanin, kok memenuhi kriteria yang aku cari semua. Kayak tadi aku bilang, aku ibu rumah tangga, anak 3, otomatis aku nggak mungkin bisa ngantor, ya kan? Nah, jadinya harus di rumah bisa. Itu yang pertama. Bisa nih di rumah kejawab. Habis itu masalah modal. Kemarin udah ngerasain yang bisnis suami, aku nggak mau modal besar lagi.
ya kan? Nyesek, apalagi ngasih utangan ke orang nggak jelas. Iya. Nah, ini dia waktu si Catherine jelasin, kok nggak ada modalnya? Maksudnya modalnya itu buat yang aku minum sendiri. Aku nggak disuruh nyetok, aku nggak disuruh beli banyak atau apa, enggak. Cuma buat minum kamu sendiri, Ren, itu udah cukup. Nah, waktu aku dengar seperti itu, wah, ini bagus banget ya, bukan tipe perusahaan yang pokoknya mau perusahaan yang untung, jadi kitanya disuruh beli banyak, seperti itu kan. Tapi memang benar-benar yang penting kitanya minum sendiri, kita bisa loh jalanin bisnisnya. Nah, itu kan menarik banget buat aku, ya kan. Artinya sebenarnya modalnya kayak zero ya, for me. Yes. Udah gitu, badan sehat lagi. Nah, Iya. terus apa ya, dari sisi, kemarin itu pennya masalah pajak juga. Aku tuh paling pusing kalau urusan administrasi, perpajakan, dan lain-lain. Stres bawaannya. Nah, di sini itu waktu aku dengar, Cat, udah net ya, Cat? Udah, Ren. Pajak nggak usah pusing. Bersih semua yang kamu terima duitnya. Diurusin. Iya, diurusin. Tahu beres. Wah, Gak usah punya konsultan pajak sendiri nih. Iya, nah jadinya aku waktu dengar si Catherine ngomong gitu, bebanku tuh langsung rasanya lepas. Itu yang selama ini bikin aku tidur susah. Gitu kan. Nah, jadi itu kan pikiran yang tadi, wah ini 3 kriteria udah masuk. Terus habis itu yang masalah bisnis tadi, pengembangan produk ya. Aku selalu mikir, hari ini kita punya bisnis itu harus pikir pengembangan produknya. Kalau enggak ketinggalan, pasti udah deh tinggal tunggu waktu mati. Iya. Nah, di Yusana ini waktu aku lihat ini produk itu selalu berkembang. Kenapa? Dia dari company-nya sendiri itu punya lab dan dia afiliasi sama university dunia ya di bidang kesehatan, kerjasama itu terus berkembang terus dan diakui internasional. Nggak usah. Jadi aku mikir, wah, gua nggak usah pikir-pikir musingin pengembangan produk. Gua nggak usah pikir lagi marketing plan-nya, promosinya gimana atau dan lain-lain ya. Gue cuma butuh fokus untuk gimana gue bisa menyampaikan kabar baik ini, kesehatan yang gue dapat, dan keuangan yang gue dapat ke teman-teman, sharing aja. Itu sih ya kira-kira ya Anya ya, yang mungkin aku bisa cerita ke Anya garis besarnya. Tapi ini menarik loh, teman-teman ngerasa juga nggak? Ini adalah poin-poin yang selama ini kita inginkan dan ternyata Reni bisa sharing di sini, itu yang dia dapatkan. Pertama, tidak ingin melepas tidak ingin kehilangan waktu bersama dengan keluarga, of course. Tidak ingin memiliki modal yang terlalu besar yang beresiko tinggi malah jadi hilang untuk memulai sebuah usaha. Dan nomor satu yang saya lihat dari teman-teman lainnya ya, teman-teman saya pribadi, setiap kali punya usaha, pusing ngurusin administrasi kantor. Tapi ini tidak perlu dialami kalau bergabung dengan Yusana. Sampai ke urusan pajak juga udah clear. Wow, oke. Dan itu yang saya tadi baru dengar dan itu menjadi input buat saya juga. Salah satu kelebihannya adalah Yusana ini tidak stagnan. Dia punya laboratorium sendiri dan bekerja sama dengan banyak university ternama di dunia yang terus mengembangkan produk-produknya. Jadi kita nggak usah punya divisi development sendiri untuk kita ya kalau kita punya usaha. Biar karena mereka yang udah jago-jago, kita tinggal dapetin hasilnya. Bener. Interesting. Poin-poinnya bagus juga. Poin-poinnya sangat kuat. Dari poinnya Hana, dari poinnya Reni, tapi ada satu hal yang Hana dan Reni sama-sama sebutkan teman-teman. Namanya Catherine disebut mulu dari tadi. Ini biang keroknya kayaknya. Gimana kalau sekarang kita langsung saja menuju ke biang keroknya nih, yang bikin Hana dan Reni bisa mengisi formula yang dibutuhkan untuk mendapatkan kesejahteraan dalam hidup, namun juga kebahagiaan dalam menjalaninya. Nah, ini dia nih. Teman-teman siap-siap kan? Siap diri Anda? Ayo, apa yang ingin dicatat? Mungkin bawa kertas, bawa pulpen, karena saya juga udah siap sekarang. Pulpen sama kertas saya. Saya mau tahu, apa yang Catherine lakukan sampai Anne dan Reni bisa menjadi seperti sekarang ini. Hai Catherine. Ya, halo teman-teman, sister semua. Ini emang udah biangnya, lahir dari keluarga yang full berkarir semua, tapi sendirian nih kayaknya yang akhirnya keluar dari jenjang karir dan membangun usahanya sendiri. Why, Bu? Kenapa dirimu bisa keluar dari jalur keluarga dan berhasil membuat teman-teman yang lain jadi ikutan pula? Iya, karena sebelumnya ya kan namanya cewek ya. Tadi Anya bilang ada, saya belajar tuh, ada pedang, ada tameng.
Jadi waktu menikah, saya bilang sama suami saya ya, dia juga suruh saya resign dari kantor. Aduh. Dia bilang, ngapain kerja sampai malam, pulang lebih malam dari gua, dia bilang. Kamu udah resign aja lah gitu kan. Kalau masalah cukup itu kan relatif ya. Gitu. Tapi namanya cewek ya, kalau harus ada pedang, ada tameng ya. Kalau belum melihat angka bank itu digitnya banyak, nggak secure. Ya nggak bisa banget. secure. Bener banget. Iya, jadi yang dibutuhkan cewek kan biasa security, rasa aman gitu ya. Jadi aku sama dia, aduh, kalau kita income-nya bisa 2, kenapa 1? Gitu kan. Aduh, don't put your egg in one basket. Yes, agree banget. Ya, walaupun dia waktu itu juga karirnya bagus ya, dia pernah berkarir di GE, di Standard Chartered Bank, lalu dia buka outsourcing company sendiri. Tapi dalam hati kecilku tuh ada rasa takut juga. Kalau ada apa-apa, kita gimana gitu kan, bisa tenggelam berdua nih. Jadi mesti harus basket yang berbeda nih gitu. Gitu. Jadi aku bilang, nggak bisa, kamu kan ketemu saya waktu kita kuliah, kamu kan tahu saya ngapain saya kuliah tinggi-tinggi lalu masuk dapur gitu. Jadi saya mencari dalih gitu ya, maksudnya bisa lah, wanita zaman sekarang juga udah biasa ya, bisa jadi kerja itu bukan sesuatu yang memalukan gitu, malah keharusan gitu ya. Saya bilang saya mau berkarir gitu, dan saya masa ilmunya nggak dipakai, udah kuliah 3 tahun gitu. Nah, jadi saya bilang sayang lah, masa gaji 2 digit gitu mau dibuang gitu kan zaman ini gitu. Gitu. Jadi juga soal impian ya. Saya bilang sama dia, aduh gitu. Orang bilang kita hidup hanya sekali ya, YOLO. Tapi sebenarnya bukan, kalau menurut saya kita meninggal itu hanya sekali, tetapi kita hidup setiap hari gitu. Oke. Kita we live every day, we die only once. We live every day gitu ya. Iya. Jadi sebagai cewek, sebagai wanita kita punya impian pasti yang besar. Cuman rata-rata dikubur. Kita kuliah, kita nyebur ke dunia nyata, kita punya suami, segala macam. Kita merasa, sudahlah itu impian masa kecil, masa muda ya, jadi kita kubur saja baik-baik gitu. Jadi saya nggak setuju dengan itu ya. Kita harus kan semua impian kita sebagai wanita. Gitu. Baik. Tetap harus bisa mencapai impiannya. Salah satunya adalah keamanan secara keuangan. Ngomong-ngomong, teman-teman di sini yang lagi menyaksikan kita di sini, boleh loh bertanya anytime, gak harus nunggu untuk dipersilakan, kapan sesi tanya jawab. Boleh nanya, kapanpun mau nanya langsung saja, bisa langsung diketik di chat room-nya kami. Pertanyaannya apa, ingin ditujukannya kepada siapa, yang ingin ditujukan langsung kepada ketiga narasumber kita juga boleh loh. Jadi anytime silakan langsung saja diketik pertanyaannya. Kali-kali aja saya lupa menanyakan sesuatu yang bisa mewakili teman-teman, langsung aja ditanyakan. It's okay, karena di sini kita hadir untuk sharing. Kayak tadi Hana cerita soal background-nya dan apa yang dia dapat lakukan, Reni juga. Nah kalau Catherine ini kan ternyata saya agak terkejut adalah kalau sudah punya karir yang begitu aman, nyaman, apalagi suami juga dari perusahaan besar, sudah punya perusahaan sendiri pula, terus ngapain ke Yusana? Ngapain gitu loh. Saya sih ngeliatnya udah yang, ini mah udah oke gitu loh. Kenapa juga masih bisa ngelirik-ngelirik ke Yusana, ngapain juga ngelirik-ngelirik ke network marketing gitu. Iya, karena kalau misalnya orang lihat, memang keren ya kerja di Jerman, setiap hari pakai kemeja, pakai jas ya, pokoknya wangi ya, cantik, itu kelihatan keren dan prestisius ya, keren gitu. Kalau orang tanya kerja di mana gitu ya, kita bilang di ini Big Five accounting firm. Cuma dilemanya itu terasa banget waktu mulai hamil dan punya anak. Nah, jadi kalau waktu saya berdua doang sama suami masih bisa argumentasi nih. Kalau income kedua kenapa cuma 1? Tapi waktu mulai hamil, punya anak, aduh itu waktu dan tenaga jadi masalah ya ternyata. Gitu. Jadi, mau cuti dibatesin setahun
15 sampai 20 hari, itu pun approval bos. Mau kalau di bidang accounting mau pulang jam 6 nggak bisa, karena lembur ya, sampai jam 8, kadang-kadang jam 12 malam, kadang-kadang sampai subuh. Gitu ya. Ya. Dengarnya sesek ya. Kayaknya nih dengarnya mewakili beberapa teman-teman di sini juga ya. Aduh itu gua banget ya ampun, itu gua banget. Ada jatah cuti, ada izinnya dari bos nggak turun-turun. Iya, kenapa kayak dirantai gitu ya? Iya benar. Udah gitu, udah kerjanya full gitu ya, berangkat pagi pulang malam, gaji segitu-gitu aja jadinya ya rasanya. Nah itu salah satunya juga ya, waktu masih punya karir itu aku mikir dengan naif. Wah, kalau aku bekerja sekeras-kerasnya berarti aku bisa capai gaji setinggi-tingginya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Ternyata sekeras-kerasnya aku banting tulang setiap hari, ternyata setiap rank itu udah ada aturan gajinya ya, staff, supervisor, asisten manajer, senior manager. Jadi walaupun aku tidur di kantor pun itu tidak bisa gajinya lompat sampai berapa tingkat gitu ya. Aduh, ternyata itu dia ya. Itu yang benar-benar bisa dirasakan ya. Lalu setelah punya anak itu lebih lagi ya. Kadang kan kita jadi pakai topinya tuh topi pekerja, topi istri, topi seorang ibu. Nah, itu kalau punya anak kan anak sakit, anak mau imunisasi, anak perlu anak mau daftar sekolah. Jadi itu kayak pekerjaan itu merampas aku dari anakku gitu. Aduh. Jadi kayak dilematik gitu. Ini Iya. 14 jam terpisah dari anak gitu. Aduh, kayak tujuan hidup akhirnya hilang ya. Nah, Iya. jadi punya anak tapi ini anak siapa? Anak ART gitu, anak mbak di rumah, anak neneknya, anak tantenya. Iya, jadi kayaknya intinya tuh demi impian tapi mengorbankan anak dan suami gitu. Benar. Baik. Tapi Kat, ini kan balik lagi kita kan di sini pengen korek-korek kunci-kunciannya. Gimana caranya kita bisa, kalau kita berbicara gini, oke, kita semua mau masuk ke Usana karena kayaknya it doable, itu bisa terwujud. Tapi bagaimana caranya bisa seperti Anne, seperti Reni, seperti Catherine yang dalam 6 bulan pertama sejak bergabung di Usana, sudah bisa menghasilkan 100 juta. How do we do that? Itu bohong nggak sih? Jadi bukan itu benar apa nggak? Itu bohong nggak sih? 100 juta in less than 6 months? Iya, karena salah satu value yang kita pegang juga ya, secara company Usana itu sangat memegang tinggi integritas. Dan sebagai tim di sini ya, tim happiness, kita juga salah satu core value kita adalah integrity. Oke, coba dielaborasi lebih lanjut. Emang apa hubungannya integrity dengan penghasilan gitu? Ya, jadi kadang memang kita juga nggak pasang-pasang angka-angka gitu ya. Oke. Apa yang kita lakukan ini sebagai satu komunitas happiness ini, apa yang kita katakan itu we mean what we say. Oke. Jadi kita nggak value kita lah itu integrity gitu. Jadi ternyata angka itu tuh ya memang karena kita bertiga yang mau bicara karena kita udah capai gitu. I see. Jadi awalnya itu bukan target utamanya. Oke. Yang penting dengan semua keterbatasan yang saya dapat dari kehidupan saya sebelumnya, Anne dengan waktu yang tidak pernah ada, Reni yang ingin mencari keamanan dan kenyamanan di tengah padatnya waktu bersama dengan 3 orang anak, lalu Catherine yang 14 jam kerja di kantor, dedikasi hidup untuk kantor selama ini, tapi ternyata ya segitu-gitu aja sudah ketakar. Akhirnya dalam mencari jalan keluar dari keadaan itu malah mendapatkan lebih banyak lagi, tidak hanya kebahagiaan, kesehatan, bonus yang luar biasa adalah penghasilan yang tidak disangka, kok saya udah mencapai ke sini. Jadi kalau misalnya selama ini teman-teman ngerasa nomor 1 adalah bagaimana cara kita mendapatkan uang, bukan di situ ternyata target utamanya. Find your happiness dalam melakukan yang Anda lakukan, sehingga tanpa disadari, kalau itu benar, passion itu akan menghasilkan uang yang banyak seperti yang dialami oleh Hannah, Reni, dan juga Catherine. Dan itu masih berlanjut terus sampai sekarang. Wow, amazing. Nikmat banget ya dengarnya ya, kayak dream come true banget sih pekerjaannya. Oke, ini jadi kalau misalnya
tadi Ana sempat sharing, dia dan juga suami sudah pernah ibarat kata kelilinglah ke beberapa perusahaan network marketing, yang ada timbullah kekecewaan. Sampai akhirnya ketemu dengan Yusana yang akhirnya dia tahu, oke, next gue nggak akan sembarangan, gue akan cari background dari perusahaan network marketing gue yang benar-benar pakem. Kalau Catherine, kenapa dari sekian banyak perusahaan network marketing di luaran di Indonesia, kenapa akhirnya hinggapnya di Yusana? To be honest ya, sebenarnya ini bukan perusahaan network marketingku yang pertama. Oh, sama kayak Hana dong. Kita datang dari company yang sama nih sebelum ini, saya dan Hana. Oh, oke. Jadi setelah merintis impian kita di network marketing company itu, ternyata setelah saya di sana 4 tahun, mati-matian dia hengkang dari Southeast Asia. Gitu. Jadi dia karena kan private company ya, outlet mana saja yang menurut dia kurang profitable, ya dia berhak tutup gitu. Oke. Dia merasa, aduh market di Asia Tenggara kurang menjanjikan. Ya udah dalam waktu semalam blas dia tutup gitu. Aduh, hasil kerja keras selama 4 tahun dibangun jaringan semua bless amblur. Iya. Jadi dalam waktu overnight itu memang income kita dari digitnya banyak jadi zero gitu. Oh, aduh serem banget ya. Iya, tetap. Nah, setelah itulah karena kita karena saya pribadi udah jatuh cinta terlanjur dengan industri network marketing ini. Karena saya berasa bisa kerja di mana aja. Saya tentuin waktu kerjanya kapan aja dan bisa bekerja dengan orang-orang yang memang saya satu vibe. Jadi saya nggak mau nih balik ke kantor lagi gitu. Nah, setelah perusahaan itu tutup, ya saya count the cost ya, menghitung harga. Saya tetap mau berkarir di dunia network marketing, tapi dengan partner perusahaannya yang harus yang benar dan this time is forever gitu. Oke. Baik, jadi balik lagi ya, jangan sembarangan. Terus ketemunya gimana sama Yusana? Cerita dikit dong. Oke, nah jadi saya dan suami ya, kita bongkar tuh top 100 direct selling association. Wah, ya. Karena di dunia itu tidak lari ya, ada top 100 DSA. Nah, dari top 100 DSA, kita saring lagi ke top 50, top 30, top 20 gitu ya. Nah, setelah top 20, hal yang kita paling belajar adalah kita tidak mau berkarir lagi, partnering lah ya, kita partnering dengan private company. Karena kalau private itu nanti amit-amit gitu ya, dia memutuskan untuk tahun lagi nasib kita gimana gitu. Jadi ternyata kita menemukan, we find out that dari seluruh puluhan ribu network marketing company di seluruh dunia, ternyata cuma ada 3 biji yang terdaftar di bursa saham paling bergengsi di dunia New York. Oh wow, oke. Jadi cuma benar-benar 3 company itu dari antara puluhan ribu lainnya yang terdaftar di New York Stock Exchange. Wow. Nah, jadi pilihan kita udah mengerucut jadi 3. Nah, kita tinggal doakan, kita semedikan, dan kita benar-benar pilih dan pilihan kita jatuh kepada company ini. I see. Jadi benar-benar di research banget ya, jangan sampai kecemplung di perusahaan yang salah lagi nih. Ntar kebuang lagi waktunya, kebuang lagi lah usahanya semuanya. I see. Catherine udah berapa lama di sini? Bulan ini tepat 2 tahun. Wow, 2 tahun. Kalau Hana udah berapa lama di Yusana? Sama, aku sama Catherine joinnya hari yang sama. Oh, ini kan kita bareng. Bedul desa rasa kekecewaan dari yang sebelumnya ya, oke. Jadi menangis bersama, akhirnya kita bisa tertawa bersama ya, Kat. Oh, luar biasa. Nah, kalau Reni dari kapan? Udah berapa lama? Aku baru 9 bulan ya di sana. I see. Iya, di Desember tahun lalu baru join Yusana sih. Di era pandemi saat orang-orang udah mentok sana sini baru ketemu dan bisa mencapai target yang digembar-gemborkan itu.
justru sebenarnya karena di era pandemi inilah aku tuh bisa lihat ternyata not every supplement itu equal. Oh, oke. Karena udah ngalamin sendiri saat minum berbagai macam suplemen ya, ya nggak berasa gimana-gimana seperti itu. Pengalaman pribadi ya ini ya, kembali ke pengalaman pribadi dan bahkan ke keluarga. Tapi waktu si Catherine sharing ya kan, jelasin tentang Yusana, oh wow, kalau emang bener seperti yang kamu katakan Cat, ya I want to try, and then aku mau lihat bener nggak aku bisa ngerasain manfaatnya, dan ternyata betul aku ngerasain manfaatnya. Itu yang akhirnya bikin aku memutuskan sama suami itu, oke, let's do this gitu. Karena kan gini, kayak tadi yang Catherine bilang, Catherine atau Hano ya, bahwa di sini ini kita ini harus benar-benar menjaga nama kita. Karena kita kan sharing ke siapa sih? Ke keluarga. Kita sharing ke teman-teman kita. Nggak bisa loh kita sembarangan untuk mengatakan produk ini bagus padahal sebenarnya enggak. Produk ini bagus ternyata setelah berapa tahun bisa bikin masalah kesehatan, nggak aman atau gimana, ya kan? Nah, jadi justru karena kita udah ngelihat itu yang bikin aku sama suami ya mantep ya untuk melangkah di Yusana ini. I see. Oke, interesting. Baik, ini sebenarnya dari tadi nih saya ngobrol-ngobrol, ada yang masuk tapi lewat PA pribadi nih. Kenapa jadi masuknya ke WA pribadi ya? Maafkan ya. Karena katanya malu mau nanya, tapi ini perlu sekali ditanyakan. Saya ingin nanya kepada ketiga narasumber. Oke, tanpa boleh menyebut namanya ya. Ini mungkin mewakili teman-teman ya. Oke, bagaimana kalau kita ingin join ke Yusana, tapi kondisi keuangan sedang tidak memungkinkan untuk join alias keuangan lagi kurang? Apakah bisa terjadi? Gimana tuh? Saya nggak begitu ngerti. Mungkin Catherine di sini bisa menjawab. Anne, Reni, mau gabung, tapi kondisi keuangannya lagi tidak memungkinkan. Oke. Nah, boleh Anya aku jawab pertanyaan ini ya? Boleh. Karena aku bisa relate dalam arti gini. Tadi yang aku cerita ya, di saat kita mutusin stop usaha, artinya kan income zero ya. Iya. Nah, jadi langsung dong itu mood hidupku itu keuangan berubah total. Walaupun uang ada, tapi aku udah berpikir selama belum ada penghasilan, anggapnya semua pengeluaran yang tidak perlu aku babat habis, gitu kan? Yes. Nah, kalau pengeluaran yang tidak perlu aja dibabat habis, ini nambah pengeluaran jelas nggak masuk hitungan dong, ya kan? Benar banget, iya. Nah, jadi waktu di masa itu, aku cuma berpikirnya gimana caranya aku masuk ke bisnis ini nggak keluar modal. Itu pikiranku pertama. Langsung muter otak. Ya kan? Nah, jadi waktu di awal, tapi kan nggak mungkin aku nggak minum sendiri. Kan harus integrity tadi yang si Catherine bilang di sini itu kita benar-benar pegang integrity. Kita nggak mau ngomong sesuatu yang kita nggak jalanin. Jadi di saat aku pertama memutuskan join itu, kan ada nanti mungkin ada penjelasannya kalau lebih detail ya. Ada buka toko istilahnya ya. Nah, uang yang untuk buka toko ini sebenarnya kan bentuknya kita terima dalam bentuk suplemen ya, bukan kita bayar nggak dapat apa-apa, enggak, hanya virtual aja, enggak. Tapi memang kita dapat produk yang kita bisa konsumsi sendiri. Nah, jadi waktu itu aku buka toko, and then barangnya itu aku cuma ambil yang buat aku minum sendiri, pas buat aku minum sendiri, sisanya aku langsung jual lagi. Jadinya kan uangnya ini kan modalnya artinya ya cuma waktu yang bagian aku minum aja, yang lainnya jadi uang lagi kan. Nah, dan kemudian yang kedua, aku udah memutuskan dari awal bahwa aku dari awal maunya minum gratis. ini udah tekad dari awal, nggak mau rugi banget ya Anya. Oh, siapa yang mau rugi? Asal kita nggak merugikan orang lain, nggak masalah. Benar. Iya benar. Jadi udah langsung ada hitungannya dong. Kalau aku mau minum gratis itu artinya aku ada target dong. Aku setiap hari tuh bisa sharing ke beberapa orang, aku bisa cerita. Nah dari situ aku kerjain ya, dan memang benar. Aku sih bersyukur banget. Aku percaya kalau kita lakukan bagian kita ya, Tuhan itu berkati kok. Tapi kalau kita nggak lakukan ya
males-malesan ya cuma berdoa aja ya nggak terjadi apa-apa gitu kan. Oke. Nah, jadi waktu di awal itu bersyukur banget sih, ternyata aku nggak cuma minum gratis, malah ada plus bonusnya, udah ada surplusnya gitu ceritanya. Jadi kalau ditanya dalam hal batasan keuangan, nggak bohong sih, batasan keuangan itu real banget. Tapi kita masih bisa mainkan itu sebenarnya. Bukan angka mati, kalau terbatas uangku, aku nggak bisa, nggak seperti itu. Itu sudut pandangku ya, yang aku jalanin di awal aku masuk ke bisnis ini. I see, interesting. Semoga bisa menjawab ya pertanyaannya. Iya, thank you. Mungkin mau ditambahin sama Hana maupun Catherine, ini karena menarik sekali. Bagaimana kalau misalnya kondisi keuangannya ini lagi kurang gitu, tapi dia ingin bergabung ke Yusana. Gimana nih ngelihatnya? Kalau cara pandangnya Reni kan sangat menarik ya, karena balik lagi memang utamanya adalah kita memang memerlukan vitamin everyday, suplemen kita butuh. Nah, kenapa kalau kita tidak membeli suplemen sambil kita bisa mendapatkan tidak hanya benefit untuk diri kita, tapi benefit untuk kantong kita juga. Win-win solution, benar sekali. Nah, monggo, Catherine atau Anna? Catherine, yuk. Ya, mungkin kayak kita mau mulai bisnis apapun kan pasti ada modal ya. Ya. Mungkin nggak ada gitu. Jadi kalau yang saya lihat di Yusana Filipina ya, karena di sana dengan GDP yang masyarakatnya dengan GDP yang jauh lebih rendah, itu mereka besar sekali size omsetnya, berkali-kali lipat dibanding Indonesia. Gitu. Iya, dan bagaimana cara mereka memulai? Karena 80% di sana yang memulai adalah millennials. Oh, angkatannya Han nih. Ya, biasanya millennials kan ya maksudnya tidak punya modal sebanyak dengan orang-orang berumur ya. Betul. Nah, yang mereka lakukan adalah mereka minum 1-2 macam dan mereka jual lagi sisanya gitu. Oh, kayak reseller ya? Iya, jadi bisa dimulai dengan itu. Jadi di mana ada kemauan, ada banyak jalan. Oh, interesting. Wah, nambah terus nih tipsnya ya. Oke. Hana, ada yang ingin ditambahin? Sama sih aku juga kayak gitu ya Kak Anya. Jadi kan emang kalau pas kita buka toko tadi kayak Reni bilang, memang dapat beberapa produk ya gitu kan ya. Jadi aku waktu itu sama suamiku emang kita karena mau serius kita harus coba produk core-nya dan juga skincare-nya karena aku juga demen skincare gitu kan ya. Jadi emang kita komit, oke, jangan sampai ntar kita udah terjun, kita ditanya apa sama orang kita nggak pakai, itu kan kayak nggak jujur juga gitu kan ya. Jadi kita pakai beberapa dan sisanya itu ya kita tinggal, ya itu tadi sih bisa juga jual ke orang-orang terdekat gitu kan. Karena zaman sekarang lagi pandemi, siapa sih yang nggak butuh suplemen gitu kan? Gitu. I see. Jadi kata kuncinya di situ sebenarnya sih ya itu dia hampir kayak reseller ya, dengan modal kita bisa dapetin lebih. Oh, oke. Saya sudah mulai tergoda sendiri nih kayaknya nih. Oi, ada yang sudah masuk juga di sini. Hai teman-teman, thank you banget yang udah berani bertanya langsung di chat room kami. Ini ada Mulyadi ya. Sebentar saya lihat namanya kok kepotong saya. Oh ya. Halo sis, apa Mulyani? Kenapa di saya tulisan cuma Muli ya? What happened? Kenapa kepotong? Aduh, saya Zoom tuh nggak ngerti deh. Biasanya ada admin yang bantuin saya. Oke. Ini bertanyanya gini, halo sis, mau tanya apakah banyak juga yang tidak berhasil? Kira-kira berhasilnya berapa persen? Karena saya sudah ikut banyak multi level marketing, tapi semuanya gagal. Interesting. Gimana nih? Ini yang sudah mencoba sebelumnya, Hana dan Catherine. Kalau Reni sebelumnya sempat nyoba MLM yang lainnya nggak? Enggak, ini my first network marketing and the last juga. Ini banyak pertimbangan dan pas dapat pas semuanya aman. Oke, kalau gitu Ana dan Catherine mungkin bisa cerita pengalamannya ini gimana nih? Ya, mungkin aku cerita dikit nanti Hana boleh lanjut ya. Iya. Memang itu tergantung, kesuksesan itu tergantung dream kita masing-masing. Oke. Jadi why-nya kita, kalau di industri ini kita sebut dengan why. Jadi ini kan hanya kendaraan aja ya. Karena kan kita mau sukses ya kita bisa usaha apa aja, kita bisa kerja apa aja, kita bisa jual apa aja. Ini hanya kendaraan. Nah, itu tergantung apa yang mau kita capai lewat kendaraan ini. Jadi itu harus sangat kuat sehingga setiap hari yang mendrive kita itu adalah dream dan why kita masing-masing. Karena di bisnis ini kita nggak punya bos dan nggak punya atasan. Karena kita semua adalah
bisnis partner, kita lari bareng. Ya, kita boleh jalan bareng, boleh lari bareng, tapi yang mendrive kita setiap hari itu adalah tujuan kita masing-masing. Dan yang kita lakukan bertiga di sini sehingga kita bisa capai tujuan kita, karena kita ada mentoring pribadi, dan kita ada mentoring pribadi yang sangat dekat ya. Kita hand in hand, kita nggak, orang biasanya nyebur terus dilepas gitu. Kayak bayi baru lahir itu kan mesti disusuin, mesti dikasih makan, mesti diganti popok, diajarin berjalan gitu loh. Jadi begitu nyebur, kalau masih bayi, memang pasti kita tuntun gitu, sampai dia bisa ngerangkak, sampai dia bisa jalan sendiri gitu. Oke. Baik, ini mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Mulyani. Nah, namanya baru keluar yang genah nih biasa ya. Mulyani bisa menjawabnya ya. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan lagi, bisa. Catherine, Hana, Reni siap-siap kok di sini semuanya untuk sharing. Oke, jadi balik lagi ini adalah sebuah usaha. Yusana ini adalah sebuah network marketing yang memang sudah memiliki dasar bisnis yang sangat kuat core-nya, yang tadi bahkan Catherine ternyata sudah mencari dan menyisihkan dan menyaring dengan seksama, yang ternyata memiliki apa tadi, masuk ke pasar modal New York ya, apa sih, Bursa Efek New York ya. Itu ternyata hanya 3 company di dunia ini, dan salah satunya adalah Yusana. Dan Yusana ternyata memiliki produk-produk yang sangat mudah untuk dijual, karena dilihat dari pengalaman Yusana di Filipina, walaupun di sana penghasilan dari per kapitanya di bawah Indonesia, tapi ternyata mereka memang memiliki keinginan untuk tumbuh lebih sehat dan berjalan dengan sangat lancar di sana. Oke, ini menarik sekali, tapi saya tadi juga lihat ini Tere juga ada yang mau sharing-sharing ya. Tere, MC kita mana ini? Kayaknya juga ada yang mau di-share. Hai Tere. Tere, kamu gimana apa yang Kak? Ada yang bisa dibantu? Yes, aku tadi ngintip soalnya di WhatsApp ada yang bilang katanya gini, Tere juga bisa sharing sedikit tuh ceritanya tuh. Emang kalau kamu ceritanya apa sih? Oke, jadi aku tuh sebenarnya dulu dari aku kuliah aku udah terbiasa jualan. Jadi dari aku kuliah itu aku memang orangnya otak bisnis ya, jadi nggak bisa ngelihat peluang cuan. Bagus Aku dong. kuliah, iya. Jadi aku kuliah pertama kali aku cari cuan itu pas aku lagi jalan-jalan ke Hong Kong sama teman-teman aku.